Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 8 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi semua, agar kami dan seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Tuhan. Bacaan kita tanggal 8 September berjudul Kami Akan Melayani Tuhan. Ayatnya terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Akan ada konflik yang tajam antara mereka yang setia kepada Allah dan mereka yang mencemooh hukum-Nya. Penghormatan terhadap hukum Allah telah dirusak. Para pemimpin agama mengajarkan doktrin perintah-perintah manusia. Seperti di zaman Israel kuno, demikian juga di zaman ini. Tetapi karena banyaknya ketidaksetiaan dan pelanggaran, akankah mereka yang telah menghormati hukum Allah sekarang kurang menghargai itu? Akankah mereka bersatu dengan kekuatan bumi untuk membuatnya tidak berlaku? Mereka yang setia tidak akan terbawa arus kejahatan. Mereka tidak akan menghina apa yang telah Allah tetapkan sebagai perkara suci. Mereka tidak akan mengikuti contoh ketidaksetiaan Israel. Mereka akan berusaha untuk mengingat perbuatan Allah atas umat-Nya di segala zaman dan akan menuruti perintah-perintah-Nya. Ujian akan datang kepada setiap orang. Hanya ada dua kelompok. Di pihak manakah engkau berada? Testimonius Jilid 4 halaman 120. Biarlah setiap jiwa waspada. Musuh ada di jalanmu. Waspadalah, perhatikan dengan seksama. Jangan sampai beberapa jerat yang disembunyikan dengan cermat akan membuat engkau tidak sadar. Biarlah orang yang ceroboh berhati-hati. Jangan sampai hari Tuhan datang kepada mereka seperti pencuri pada malam hari. Banyak orang akan menyimpang dari jalan kerendahan hati dan dengan menyingkirkan kuk Kristus akan berjalan di jalan yang berbeda. Karena buta dan bingung, mereka akan meninggalkan jalan sempit yang menuju ke kota Allah. Sudah waktunya bagi kita untuk membawa keluarga kita dari kota-kota ke tempat-tempat yang lebih sunyi di luar kota. Jika tidak, banyak orang muda dan banyak juga dari mereka yang lebih tua akan terjerat dan ditawan oleh musuh. Testimonius Jilid 8 halaman 99 sampai 101. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 274 paragraf pertama. Hanya ada dua kelompok. Meski ada berbagai macam agama dan alirannya di dalam dunia ini, tetapi secara umum hanya ada dua kelompok, yaitu kelompok yang setia kepada Allah dan kelompok yang tidak setia kepada Allah, atau yang renungan hari ini katakan sebagai orang-orang yang mencemooh hukum Allah. Bahkan dikatakan yang membuat adalah para pemimpin agama. Para pemimpin agama mengajarkan doktrin perintah manusia seperti di zaman Israel dahulu kala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal siapa Allah yang dimaksudkan. Dan karena itu, mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Patriarchs and Prophets halaman 523 paragraf 1 menyatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yehova, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua
ingin memimpin mereka untuk melayani Allah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Kasih kepada Allah adalah fondasi utama dari agama. Nyonya White mengutip Yosua 24 ayat 15, namun dia ganti kata Tuhan dalam huruf besar dengan kata Yehova. Sebab memang Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yehova. Siapakah Yehova ini? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 109, paragraf 2, menyatakan, ketika Juru Selamat dibaptiskan, iblis turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Kata Yahweh dan kata Yehova adalah sama. Keduanya adalah kata dalam bahasa Ibrani. Dan dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Sekarang, apakah Roh Nubuat selaras dengan Alkitab menyatakan bahwa Yehova adalah Allah Bapa? Oh, sudah tentu. Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Siapa yang mereka pilih untuk mereka sembah? Apakah Tuhan dalam huruf besar atau ilah-ilah orang kafir? Tetapi Yosua dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan dalam huruf besar. Siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Yesaya 45 ayat 5 dan 6 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan dalam huruf besar itu adalah Allah, dan tidak ada yang lain selain Dia. Hanya Tuhan itu sendiri yang adalah Allah. Kembali, siapakah Dia? Yeremia 10 ayat 10 melanjutkan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Sudah jelas sekarang bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah dan Dia adalah Allah Bapa. Apakah Dia adalah Allah yang hidup? Oh ya, ingat kesaksian Petrus berikut ini dalam Matius 16 ayat 16. Berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karenanya jelas sekali bahwa Allah yang benar dan Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Jadi, Yosua dan keluarganya beribadah kepada Allah Bapa, sebab Dialah satu-satunya Allah yang benar. Oleh karenanya, di dunia ini hanya ada dua kelompok, yaitu kelompok yang menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan kelompok yang tidak menyembah Allah Bapa. Di pihak manakah saudara berada? Nah, gereja Advent yang sekarang ini menyembah Trinitas. Apakah menyembah Trinitas sama dengan menyembah Allah Bapa? Oh tidak. Hanya ada dua kelompok, yaitu mereka yang menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mereka yang menyembah bukan Allah Bapa, yang salah satunya disebut dengan Trinitas. Apakah dengan menyembah Trinitas mereka mencemooh hukumnya? Oh ya, sudah pasti. Karena hukum pertama, Alkitab berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Yang berkata dalam hukum pertama ini adalah Allah Bapa, sebab dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu." Tuhan dalam huruf besar ini adalah Jehovah dan Dia adalah Bapa. Jadi, hukum pertama dari 10 hukum menyatakan tentang Allah Bapa dan bukan Trinitas. Karenanya, barang siapa yang menyembah Trinitas sebenarnya mencemooh hukum Allah. Di pihak manakah saudara berada? Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Januari 13 tahun 1904 paragraf 1 berbunyi, tepat sebelum kematiannya, Yosua memanggil anak-anak Israel bersama-sama dan berkata kepada mereka, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Pilihan yang dibuat oleh Israel pada hari itu adalah pilihan yang sama yang pada hari ini semuanya dipanggil untuk buat keputusan, karena masih ada kuasa saingan di dunia. Panggilan kepada Israel dan panggilan kepada kita sekarang ini adalah sama. Apakah kita menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, atau ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyang kita? Biarlah kita sebagaimana Yosua menjawab, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dalam huruf besar, yang adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa." Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menyembah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada pagi hari ini. Siapa yang kami sembah? Siapa yang kami layani? Dan sebagaimana Yosua, biarlah kami semua berbakti dan melayani satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan dalam huruf besar, Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Sebab hanya ada 2 kelompok di dunia ini, kelompok yang menyembah Allah Bapa dan kelompok yang tidak menyembah Allah Bapa. Apapun itu sebutannya, dan salah satunya adalah Trinitas. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar oleh kehadiran anak-Mu, kami mengenal Allah yang benar dan menyembahnya dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.